Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kulli walau karihal kafirun. Wassalatu wassalamu ala khairil khalqi Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a huda amma ba'd. Kawan-kawanku semua, alhamdulillah pada sore kali ini saya akan mencoba mempresentasikan hasil makalah dari kelompok 6. Adapun makalah dari kelompok 6 yaitu materi yang ke-12, Ashabul Furud dan Ashabah serta bagian-bagiannya, hijab dan macam-macamnya. Oke, selanjutnya kita memasuki pembahasan Ashabul Furud. Ashabul Furud adalah bagian-bagian yang telah ditentukan oleh syariat Islam, Al-Quran, dan As-Sunnah. Jadi di dalam pembagian warisan itu memang sudah ada yang ditentukan bagian-bagiannya yang telah diatur dalam Al-Quran dan hadis. Adapun pembagian warisan dari laki-laki, pertama anak laki-laki, kedua cucu laki-laki dari anak laki-laki ke bawah, ketiga ayah, keempat kakek ke atas, kelima saudara laki-laki seayah dan seibu, keenam paman, ketujuh suami. Adapun dari kalangan perempuan, pertama anak perempuan, kedua ibu, ketiga nenek ke atas, keempat saudara perempuan yang seayah dan seibu, kelima istri, keenam perempuan yang memerdekakan budak. Selanjutnya kita memasuki pembagian warisan menurut Al-Quran dan Al-Hadis. Dalam pembagian menurut Al-Quran dan Al-Hadis dikenal dengan istilah Ashabul Furud. Adapun diantaranya terbagi menjadi 6. Pertama, ada dari warisan yang mendapatkan setengah atau an-nisf. Kedua, Ashabul Furud yang mendapatkan 1/4 atau ar-rubu'. Ketiga, Ashabul Furud yang berhak menerima 1/8 atau as-sumun. Keempat, Ashabul Furud yang berhak menerima 2/3 atau as-sulusan. Dan kelima, Ashabul Furud yang berhak menerima 1/3 atau dikenal yang istilah as-sulus.
Dan terakhir ashabul furud yang berhak menerima 1/6 atau as-sudus. As-sudus. Selanjutnya, adapun yang berhak menerima setengah. Pertama, anak perempuan, syaratnya apabila seorang diri, jika si mayit tidak meninggalkan anak laki-laki. Kedua, seorang cucu perempuan dari laki-laki, jika si mayit tidak meninggalkan anak atau cucu laki-laki. Ketiga, seorang saudara perempuan sekandung apabila seorang diri. Keempat, seorang saudara perempuan jika hanya seorang diri. Kelima, suami jika tidak ada anak atau susuan. Selanjutnya, ashabul furud yang berhak menerima 1/4. Ada 2, yaitu pertama, suami. Syaratnya jika ada anak atau cucu dari anak laki-laki. Kedua, istri, seorang atau lebih, jika si mayit tidak meninggalkan anak atau cucu. Selanjutnya bagian C, ashabul furud yang berhak menerima 1/8, yaitu istri. Istri seorang atau lebih. Syaratnya apabila ada anak atau cucu. Selanjutnya beralih kepada ashabul furud yang berhak menerima 2/3. Syarat adapun yang berhak menerima 1/3 yaitu pertama, ibu. Syaratnya jika si mayit tidak meninggalkan anak atau cucu dari anak laki-laki atau 2 orang saudara. Kedua, 2 orang atau lebih saudara seibu bagi si mayit, baik laki-laki maupun perempuan. Selanjutnya kita beralih kepada ashabul furud yang berhak menerima 2/3. Adapun orang-orangnya yaitu pertama, 2 orang anak perempuan atau lebih. Syaratnya jika mereka tidak mempunyai saudara laki-laki. Kedua, 2 cucu perempuan atau lebih dari anak laki-laki jika mereka tidak ada anak perempuan atau saudara laki-laki. Ketiga, 2 orang saudara perempuan sekandung atau lebih. Syaratnya jika si mayit tidak meninggalkan anak perempuan atau cucu perempuan dari anak laki-laki atau saudara laki-laki mereka. Keempat, 2 orang saudara perempuan seayah atau lebih jika tidak ada yang tersebut nomor 1, 2, dan 3 atau saudara laki-laki mereka. Selanjutnya beralih kepada ashabul furud yang berhak menerima 1/6 atau as-sudus. Ada 7 yang berhak. Pertama, ayah. Syaratnya jika si mayit meninggalkan anak atau cucu. Kedua, ibu. Jika si mayit meninggalkan anak, cucu laki-laki atau saudara laki-laki
atau perempuan lebih dari seorang. Ketiga, kakek. Syaratnya jika si mayit meninggalkan anak, cucu, dan tidak meninggalkan bapak. Keempat, nenek. Syaratnya jika si mayit tidak ada ibu. Kelima, cucu perempuan dari anak laki-laki jika bersama-sama seorang anak perempuan. Keenam, saudara perempuan seayah atau lebih bila bersama-sama dengan saudara perempuan sekandung. Ketujuh, saudara seibu baik laki-laki atau perempuan jika si mayit tidak meninggalkan anak, bapak, atau datuk. Selanjutnya, kita beralih kepada pembahasan selanjutnya, yaitu ashabah. Ashabah yaitu ahli waris yang tidak ditentukan bagiannya, kadangkala mendapat bagian sisa, kadangkala tidak menerima sama sekali. Jadi ashabul furud menerima warisan jika mana dari ashabul furud meninggalkan sisa. Jadi misalnya dari ashabul furud telah menerima dan tidak meninggalkan sisa, jadi ashabah tidak mendapat bagian. Oke, selanjutnya adapun jenis ashabah. Pertama, ashabah bin nasab. Ashabah bin nasab. Adapun bagian-bagiannya, pertama ashabah bin nafsi, yaitu kelompok ashabah dengan tanpa ditarik oleh warisan ashabah yang lain atau tidak bersama-sama dengan ahli waris lain sudah menjadi ahli waris ashabah. Contohnya ada 4, yaitu jihad bunuah, pertalian anak, yaitu anak laki-laki terus ke bawah. Kedua, jihad ubuah, pertalian orang tua, yaitu ayah, kakek terus ke atas. Ketiga, jika ukhwah, pertalian saudara, yaitu saudara laki-laki sekandung dan saudara laki-laki seayah ke bawah. Selanjutnya bagian yang kedua, ashabah bil ghairi, ashabah bil baihiri, yaitu kerabat perempuan yang memerlukan orang lain menjadi ashabah dan untuk bersama-sama menerima ushubah yang hanya terbatas pada ahli waris semuanya wanita, yaitu anak perempuan yang mewarisi bersama dengan anak laki-laki. Kedua, cucu perempuan yang mewarisi bersama
cucu laki-laki. Ketiga, saudara perempuan sekandung atau sebapak yang mewarisi bersama dengan saudara laki-laki sekandung atau sebapak. Keempat, saudara perempuan seayah. Selanjutnya kita beralih kepada bagian C, yaitu ashaba ma'al ghairi, yaitu ahli waris yang menjadi ashaba karena bersama-sama dengan yang lain untuk menjadi ashaba asoba. Misalnya saudara kandung atau seayah karena sama-sama perempuan. Selanjutnya bagian kedua, yaitu ashaba bisabab. Yang dimaksud yaitu yang memerdekakan hamba sahaya atau budak. Kita beralih kepada pembahasan selanjutnya, yaitu hijab. Hijab secara harfiah berarti satir, penutup atau penghalang. Adapun macam-macamnya, pertama, hijab bil wasfi, yaitu sifat yang menghalangi warisan seperti perbudakan, perbedaan agama. Selanjutnya bagian kedua, yaitu hijab bisyakshi. Ada dua bagiannya. Pertama, hijab nukson, yaitu menghalangi yang berakibat mengurangi bagian ahli waris mahjub, seperti suami yang seharusnya menerima bagian 1/2 atau nisf karena bersama-sama anak laki-laki maupun perempuan. Bagian terkurangi menjadi 1/4. Ibu yang sedianya menerima 1/3 karena bersama dengan anak atau saudara 2 orang atau lebih, terkurangi bagian menjadi 1/6. Selanjutnya bagian B, yaitu hijab hirman. Hijab hirman yaitu penghalang yang menyebabkan seorang ahli waris tidak memperoleh sama sekali warisan disebabkan ahli waris yang lain. Contohnya, seorang cucu akan berhijab jika si mayat mempunyai anak laki-laki. Selanjutnya ahli waris masih dalam hijab hirman. Adapun ahli waris yang terhalang secara total, pertama kakek yang terhalangi oleh ayah. Kedua, nenek terhalangi, dari ibu terhalang oleh ibu. Ketiga, nenek dari ayah terhalang oleh ayah dan ibu. Keempat, cucu laki-laki garis laki-laki terhalang oleh anak laki-laki. Kelima, cucu perempuan garis laki-laki terhalang oleh anak laki-laki dan anak perempuan 2 orang atau lebih. Keenam, saudara kandung sekandung laki-laki atau perempuan terhalang oleh anak laki-laki, cucu laki-laki, dan ayah. Ketujuh, saudara seayah
laki-laki atau perempuan terhalang oleh anak laki-laki, cucu laki-laki, ayah, saudara sekandung laki-laki, dan saudara sekandung perempuan bersama anak atau perempuan, cucu perempuan. Kedelapan, saudara seibu, laki-laki atau perempuan terhalang oleh anak laki-laki dan anak perempuan, cucu laki-laki dan cucu perempuan, ayah dan kakek. Mungkin pada presentasi kali ini cukup sampai di sini penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran, jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.